Wih, ada yang mau tanya, weh. Apa? Kan kemarin tuh Rizky Febian sama Malini baru langsung pernikahan nih. Kan mereka itu kan beda agama ya. Itu gimana? Iya, beda agama. Kan hal ini yang masuk Islam dia ngikut agama sih. Iya. Rizky Febian. Kemarin kan juga si Malini udah buat upacara gitu kan sih di Bali, Iya. pamitan dari agamanya yang lama. Berarti Malini mengalah lah ya agar berlangsungnya pernikahan ini. Nah, itu kalau misal sebelumnya terjadi ini pernikahan ini, mereka itu nggak ada yang mau mengalah. Nah, itu apakah bisa di Indonesia, di negara kita ini untuk melangsungkan pernikahan beda agama? Mana bisa? Salah. Nah, gimana ini? Bingung. Coba jelaskan di antara pandangan kalian masing-masing tuh tentang pernikahan beda agama di Indonesia ini. Kau mau jawaban dari kami dua? Iya. Ya. Uh-uh. Mana dulu nih? Coba Suzy. Iya. Oke, coba. Nah, berarti aku Coba nih. kakak duluan. Aku kan istilahnya aku nih kontra kan Iya. perkawinan beda agama. Gini ya, Wi, walaupun ya di Indonesia ini banyak agama dan budaya dan suku juga di Indonesia. Cuman kan dari masing-masing agama itu kan mengajarkan bahwasanya pernikahan beda agama itu kan nggak boleh. Islam udah jelas menentang, di Al-Quran sudah jelas tertera laki muslim hanya untuk wanita muslim. Terus Kristen juga nggak bisa, sedangkan sesama Kristen aja nggak boleh. Kristen Katolik dan Kristen Protestan itu nggak bisa, kayak si Glenn Alinsky sama si Chelsea Olivia. Itu kan Chelsea Olivia-nya Protestan, Glenn Alinsky Katolik. Nah akhirnya si Chelsea ini masuk ke agamanya si Glenn. Terus kalau dari Hindu udah jelas nggak bisa. Tengok aja kasusnya si Malini sama si Rizky Rizky Febian. Febian. Tapi nggak semua agama melarang. Kayak Hindu sama kayak Buddha sama Konghucu boleh. Oh iya, Iyalah. Emang Boleh. iya? Iya. Yang penting kalau orang itu mau menikah beda agama harus mengikuti prosedur pernikahan orang itu, kayak tata caranya, adat istiadatnya. Jadi yang mau nikah beda agama ya nggak apa-apa, tapi harus mengikuti prosedur orang itu gitu loh. Kan nggak semua agama melarang, tapi nggak semua agama juga memperbolehkan. Oh, berarti diperbolehkan lah ya, nggak ada larangan Iya. untuk agama bukan tersebut diperbolehkan, cuman dia nggak ada Nggak ada larangan. Kan negara Indonesia ini kita negara hukum ya, negara yang menjunjung tinggi hukum lah gitu, apalagi kan kita anak hukum juga. Nah, bagaimana menurut kalian itu tentang hukum beda pernikahan beda agama ini di Indonesia? Tadi kan menurut agamanya, menurut hukumnya itu gimana? Apakah ada pasal-pasal yang mengaturnya atau undang-undangnya? Udah jelas ada kan, kemarin kita juga di kelas kan baru dijelasin tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 yang dimana di situ kan dijelaskan perkawinan sah apabila dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya apa? Berarti harus perkawinan itu harus ya udah sesuai sama undang-undang itu, harus agama kan. Berarti kalau misalnya nggak seagama berarti nggak sah dong perkawinannya. Loh, nggak juga. Kan itu undang-undang perkawinan itu kan yang pasal 2 ayat 1 itu kan. Perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing kan. Ya udah di Islam, Kristen, Hindu itu nggak boleh. Ya udah nggak boleh. Karena kan menurut agama orang itu kan nggak boleh. Tapi kalau Buddha sama Konghucu kan boleh. Agama orang itu kan nggak ngelarang, nggak memperbolehkan juga. Berarti ya udah, ya ngikuti juga pasal 2 ayat 1 itu kan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya udah kan kepercayaan agama dan kepercayaan masing-masing itu kan beda. Jadi kalau ada satu yang bilang nggak boleh, satunya bilang boleh, ya udah beda lah. Nah itu kan berdasarkan agama. Ini kita ngebahas hukumnya dulu ya. Kan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 29 itu kan menjelaskan bahwasannya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terus juga dasar negara kita Pancasila itu di sila pertama kan juga ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Negara ini berjalan berdasarkan hukum sama agama, jadi harus sejalan, hukum sama agama itu harus sejalan. Jadi kita nggak bisa ngikutin agama doang, tapi undang-undangnya ini nggak kita Ikut yuk. implikasikan juga loh gitu, ngerti kan? Ya udah, jadi harus sesuai gitu, sejajar. Ya yang kayak aku bilang tadi, kalau Islam, Kristen sama Hindu nggak boleh, ya udah nggak boleh. Kalau Buddha sama Konghucu ini kan sejalan juga dia sama hukum, karena kan ya itu kan sesuai pasal 2 ayat 1 tadi kan, menurut agama dan kepercayaan masing-masing kan. Oke lah mau nikah lah orang itu di Indonesia, tapi kan di Indonesia kayak mana mencatatkannya? Mana bisa. Ada loh undang-undang Adminduk itu, orang itu boleh nikah beda agama. Terus kalau mau mencatatkan orang itu harus mengajukan dulu pengadilan, terus dikabulkan sama hakim pernikahan orang itu kan beda agama, ya udah bisa dicatatkan kalau dia kabulkan sama hakim lewat pengadilan.
oke lah, itu berdasarkan pencatatan langsung ke ini kan, langsung ke pengadilan. Kalau misalkan berdasarkan pencatatan agamanya, misalnya ini kita nggak usah ngebahas Konghucu sama Buddha ya. Kita ngebahas Kristen. Islam sama Kristen lah contohnya ya kan. Misalnya lah orang itu mau menikah. Nah, gereja mana yang mau mencatat, yang mau melangsungkan pernikahan mereka? Atau enggak KUA mana yang mau melangsungkan pernikahan mereka? Kan mereka beda agama. Ya kan di Indonesia memang nggak boleh kan, di Iya. Indonesia memang nggak boleh Iya. melangsungkan pernikahan di luar Udah jelas di nggak beda boleh. agama kan. Iya. Jadi itulah kan banyak kasus nikah beda agama, orang itu melaksanakannya di negara yang memperbolehkan pernikahan beda agama. Habis orang itu nikah di luar negeri, orang itu balik lagi ke Indonesia untuk mencatatkan pernikahan orang itu. Itulah tadi ada undang-undang admin tadi. Berarti bisa lah ya, kalau nikahnya itu di luar baru Balik dicatatkan lagi bisa. ya, Berarti secara nggak langsung si Adminduk ini memperlancar, mempermudah lah ya. perkawinan beda agama. Emang kapan sih lahir Minduk itu, Mi? 2006 Oh, berarti setelah setelah undang-undang perkawinan. perkawinan. Tapi bukannya ada peraturan baru ya, Mi? SMA nomor 2 tahun 2023 Oh iya, tentang apa itu? yang menjelaskan bahwasannya hakim itu nggak diperbolehkan lagi mencatat perkawinan beda agama, nggak boleh mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama, lebih tepat. Tapi praktek di lapangan sih banyak, perkawinan beda agama lolos di pengadilan, dikabulkan sama hakim, dicatat juga. Nah itulah makanya, Mi, kan peraturan ini kan juga termasuk baru 2023, sekarang 2024, belum ada mungkin setahun, jadi mungkin praktiknya belum sepenuhnya dijalankan Belum. dengan bagus gitu loh. Belum kuat sekali. Belum terlalu kuat, apalagi kan masih baru. Oh, berarti lebih kuat SMA ya daripada adminduk ya? Harusnya sih Iya, begitu ya, harusnya. harusnya begitu. Ya, tapi kan karena praktek di lapangan masih banyak, itu hakim yang mengabulkan perkawinan beda agama, berarti masih bisa lah Nah, itu dilaksanakan makanya itu. Oke. harusnya antara pemerintah sama masyarakat harusnya saling bekerja sama gitu loh, kayak supaya lebih memperkuat Menjalankan peraturan inilah. peraturan ini harusnya lebih kuat. Dan juga untuk masyarakat yang masih beda agama, menjalankan beda agama gitu, pernikahan beda agama, atau masih pacaran lah, perkenalan beda agama, sebaiknya kalau misalkan udah tahu nih nggak ada ujungnya, nggak ada yang mau ngalah, sebaiknya langsung udahan aja nggak sih harusnya. Jadi biar nggak Tidak memperumit tidak memperumit situasi lagi. juga. Udah gitu kan kasihan juga ya kalau misalkan mereka menikah nih, maksa nikah beda agama, terus kan anaknya kasihan ya, dia bingung harus mau Berefek ikut pada anak. siapa. Oh, berarti masih keliru ya data-data ya. Berarti memang nggak boleh lagi ya. Nggak boleh. Oh, gitu.